Assalamualaikum Ustaz Asep. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mulai ya Ustaz. Tafadhal. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita berbagai macam kenikmatan, berbagai macam rezeki, sehingga kita dapat berkumpul dan mengikuti acara kajian pada sore ini, yaitu acara kajian kerjasama antara Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia dan PPMI Arab Saudi. Kemudian salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnahnya hingga hari kiamat nanti. Baik, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jazakumullah khairan katsiran telah menghadiri acara kajian pada sore kali ini. Insya Allah kajian pada sore kali ini akan diisi oleh pemateri, yaitu Al-Ustadz Asep Ridwan LC Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Dan insya Allah tema pada kajian pada sore hari ini yaitu adalah menghitung zakat perusahaan dengan kacamata akuntansi. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita, yaitu beliau Al-Ustadz Asep. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah khair. Insyaallah. Jazakumullah khairan katsiran Ustadz sudah hadir bersama kami Ustadz. Wa iyyakum. Baik, alhamdulillah Ustadz Asep sudah hadir. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita persilahkan beliau untuk menyampaikan materi. Tafadhol Ustadz. Taib, mungkin Ana boleh share screen ya? Tafadhol Ustadz, tafadhol. Iya. Sebentar. Ya, sudah muncul ya? Sudah ada? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat limpahan karunia-Nya kepada kita semuanya. Dan di antara nikmat yang kita rasakan detik ini adalah nikmat kita berada di bulan Ramadan yang diberkahi, Ramadan yang diagungkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita dengan masuknya bulan Ramadan ini mendapatkan ampunan, kemudian dibebaskan dari api neraka, juga kita semuanya mendapatkan gelar ketakwaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Ikhwah sekalian, serta ataupun hadirin yang mendengarkan kajian ini, semoga Allah berkahi. Salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini ya, kita insya Allah akan mengangkat tema tentang fikih muamalat, khususnya tentang bab zakat. Jadi awal mulanya Ana dapat undangan undangan khusus dari Ustadz Muflih Humam. Ana diminta untuk mengisi kajian
dengan tema fikih muamalat. Awalnya ana masih bingung mau pilih tema apa ya yang pas, yang cocok dengan bulan Ramadan. Apakah membahas tentang riba, gharar atau lain sebagainya. Sampai akhirnya ana putuskan untuk mengambil tema berkaitan dengan zakat. Karena tidak dipungkiri ya, zakat itu memiliki kaitan erat dengan bulan Ramadan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau adalah orang yang dermawan, dan kedermawanan beliau, kedermawanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertambah ketika berada di bulan Ramadan. Artinya keutamaan sedekah, infak, kemudian juga membantu orang yang membutuhkan, fakir miskin di bulan Ramadan itu sangat-sangat dianjurkan. Namun terkadang kita sebagai insan yang lemah, sebagai hamba yang lemah, terkadang kita ini sulit untuk mengeluarkan harta kita untuk bersedekah. Nah, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zakat itu untuk melatih kita bersedekah. Ya, untuk melatih kita bersedekah. Karena zakat ini adalah merupakan sebuah kewajiban, maka mau gak mau ya kita sebagai hamba Allah ya, kita harus menunaikan zakat tersebut. Maka dari itu ya banyak sekali ya perusahaan-perusahaan atau bisnismen atau ya para pedagang itu mereka mulai menghitung zakatnya itu di bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya dia sekaligus bukan hanya sebatas menunaikan kewajiban, tapi dia juga mendapatkan kemuliaan bersedekah di bulan Ramadan. Ya, insya Allah dengan hal-hal yang saya sebutkan ini, insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang zakat dan bagaimana cara menghitung zakat perusahaan atau zakat perdagangan. Sebelum Anda mulai nih, untuk para peserta atau yang ikut kajian di sini, apakah semuanya ini adalah para pengusaha? Boleh angkat tangan. Pembahasan kita sore hari ini bukan mau'idhah atau tausiah ya. Ini lebih kepada workshop. Boleh angkat tangan. Mana yang pengusaha? Ya, satu. Ada siapa aja ini? Pak Abdullah, kemudian ada Pak Muhda Mega, kemudian siapa lagi ini? Silvio, Pamungkas. Atau tidak semuanya pengusaha di sini? Tapi insya Allah semuanya kan masuk ke komunitas pengusaha ya. Insya Allah semuanya jadi pengusaha. Amin, amin Ustaz, amin. Ya ini soalnya berkaitan dengan para pengusaha, jadi anak ingin ajak berinteraksi dengan mereka tentang penghitungan zakat. Ya, kita mulai saja. Bagaimana cara kita menghitung zakat? Kita mulai dengan pembahasan pengertian daripada zakat itu sendiri. Zakat itu adalah asal katanya adalah dari kata bahasa Arab yang memiliki makna bersih dan berkembang. Artinya apa? Ya, dengan kita menzakatkan harta kita, maka kita memiliki tujuan ataupun target untuk mensucikan harta dagangan kita, untuk mensucikan harta dagangan kita atau uang yang kita miliki. Karena terkadang uang yang kita hasilkan itu ya terkadang ya dihasilkan didapatkan dengan cara yang mungkin ada kesalahan atau ada mungkin terjadi kezaliman atau apapun itu yang berkaitan dengan hal-hal yang memang merusak harta kita. Nah, dengan adanya zakat, dengan disyariatkannya zakat, maka itu tujuannya adalah untuk membersihkan hal-hal tersebut. Ya, dengan dia berzakat, maka berharap bahwa apa yang kesalahan yang dia lakukan selama dia mendapatkan harta tersebut diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga berkembang di antara makna zakat dalam bahasa Arab adalah berkembang.
dengan seseorang menzakatkan hartanya, maka ada harapan besar usahanya akan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian hartanya menjadi bertambah, meski hanya dengan kualitas harta yang bertambah, ya. Juga di samping itu kuantitasnya yang akan bertambah dengan dia berzakat. Nah, adapun zakat secara istilah itu adalah sebuah ibadah. Ibadah yang dilaksanakan oleh seorang muslim, ya, yang baligh dan aqil, dengan mengeluarkan sebagian hartanya, ya, dengan mengeluarkan hartanya, sebagian harta yang disalurkan, ya, yang wajib dikeluarkan secara syariat pada harta tertentu, ya. Zakat itu ditunaikan sebagian dari harta seorang muslim, tapi tidak semua harta yang dia miliki itu wajib dizakati. Jadi ada beberapa harta yang memang itu tidak wajib dizakati. Nanti insya Allah sambil kita melanjutkan kajian ini, nanti kita akan ketahui, ya, harta-harta apa saja yang wajib dizakati dan harta-harta apa saja yang tidak wajib dizakati. Ya, kita ulangi lagi, pengertian zakat adalah ibadah kepada Allah dengan mengeluarkan sebagian harta, ya, yang wajib dikeluarkan menurut syariat pada harta tertentu, kemudian diberikan kepada kelompok tertentu, kelompok yang sudah ditentukan, ya, oleh syariat. Itu yang jumlahnya ada 8 asnaf, ya. Fakir, miskin, kemudian amil zakat, kemudian muallaf, kemudian apalagi al-gharimin, orang yang terlilit hutang, kemudian apalagi fi sabilillah, yang berjihad di jalan Allah, juga yang terputus, seorang musafir yang terputus hartanya atau hilang lenyap hartanya sehingga dia tidak mampu kembali ke tempat asalnya. Ya. Itu 8 asnaf atau ya orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian kita lanjut. Kita lanjut dengan jenis-jenis zakat. Tadi sudah saya singgung, ya, bahwa tidak semua harta itu wajib dizakati. Maka kita ingin mengetahui, ya, harta apa saja yang wajib dizakati. Ya. Slide-nya belum bergeser. Betul, Ustaz. Masih di slide judul, Ustaz. Afwan. Ya, masih di slide yang mana? Masih di slide pertama, di slide judul. Oh ya. Iya, Sekarang Hatta sekarang belum juga? iya. Belum berpindah? Sampai sekarang belum berpindah. Hmm, Stop share dulu. Sebetulnya ini tadinya Ana awalnya ini buat slide juga dadakan sebetulnya. Awalnya Ana rencananya memang tidak niat buat slide, tapi khawatirnya nanti karena ini pembahasannya memang perlu untuk didiskusikan bersama gitu ya. Akhirnya Ana coba buatkan slide, ya, supaya kita bisa bersama-sama berdiskusi, ya. Apa sebentar, ini ada malah dulu. Ini yang baru bergabung ini. Pertanyaan yang pertama tadi Ana ulangi lagi. Ini di sini apakah semuanya pengusaha yang baru masuk ini? Kemudian jenis usahanya dalam bidang apa saja? Boleh open mic? Tafadhol, boleh Oh, open mic atau menulis di dalam kolom chat. ya, nulis di Ya. kolom chat ya. Karena ini sekali lagi kita bukan kajian mauidhah ya atau tausiah. Tapi kita ini lebih ke workshop ya. Karena ingin interaktif dari antum-antum semua di sini. Boleh angkat tangan yang para pengusaha? Atau ini sudah tidak sabar berbuka puasa nih? Baik, kita lanjut ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan jenis-jenis zakat ya. Karena tadi kita sudah ketahui di slide sebelumnya bahwa zakat itu ya tidak semua harta kita zakati. Tapi ada zakat-zakat yang ada harta-harta tertentu saja yang wajib disakati. Pertama adalah zakat emas dan perak atau mata uang. Yang mana ya di situ ada nisabnya dan ada syaratnya adalah mencapai haul. Nanti kita akan sebutkan juga beberapa syarat-syarat diwajibkannya zakat ya. Untuk zakat emas perak ini yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%. Kemudian yang kedua adalah zakat perniagaan. Zakat perniagaan juga sama 2,5%. Kemudian zakat hewan ternak. Ya ini macam-macam ya, ada unta, ada sapi, ada kambing, dan nisabnya itu berbeda-beda ya. Misalkan unta ya nisabnya itu kalau sudah memiliki 5 unta ya, maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat berupa 1 ekor kambing. Kemudian jika misalkan dia peternak sapi, maka nisabnya adalah 30 ekor sapi. Kalau sudah memiliki 30 ekor sapi, maka dia wajib mengeluarkan zakat berupa 1 ekor sapi ya. Kemudian jika dia misalkan pengusaha ataupun peternak kambing, maka kalau misalkan kambingnya sudah mencapai 40 ekor, maka dia wajib mengeluarkan 1 ekor kambing, yaitu rincian tentang hewan ternak ya. Kemudian zakat pertanian, misalkan dia petani padi ya, maka dia wajib mengeluarkan zakat ketika dia panen, di waktu panen, jika nisabnya tercapai. Untuk nisab pertanian ini ya disebutkan oleh para ulama dan disebutkan di dalam hadis juga itu adalah 5 wasak, atau kalau kita konversikan ke ke hitungan atau berat yang biasa kita gunakan ya, kilogram, itu kurang lebih sekitar 560 kilogram ya, kurang lebih. Coba mungkin kita coba hitung bareng-bareng ya. Kalau misalkan 1 wasak itu adalah 60 sok, dan 1 sok itu diperkirakan 2,2 kilogram. Maka 2,2 kilogram kali 60 berapa? 120 sekian ya. Atau 2,5 ya. Ya, siapa di sini yang mau ikut bergabung? Boleh, Fadhol. Boleh bantu Ana untuk menghitung? Ayo, ikhwah. Gak usah malu-malu. Ya, anggap saja kita punya beras ya, takarannya 2,5 ya, 2,5 dikali 60. 60 sok itu 150 kilogram dikali 5. Dikali 5 jadi 750. Kurang lebih 750 kilogram. Jika seorang petani memiliki padi jumlahnya 750 gram saat dia panen, maka dia wajib menzakati hasil pertaniannya. Kemudian ada zakat pertambangan. Ya, zakat pertambangan ini adalah di luar daripada emas dan perak. Ya, perhitungannya sama dengan zakat emas dan perak, yaitu jika mencapai nisab setara emas atau perak dan dikeluarkannya 2,5% jika sudah mencapai 1 haul. Kemudian ada zakat rikaz. Zakat rikaz ini adalah harta peninggalan orang kafir yang terkubur. Jika misalkan kita menumpukan harta orang kafir ya dengan tanda-tanda misalkan ada salibnya atau lain sebagainya, maka kita boleh memiliki harta tersebut ya, mengambil harta tersebut, namun 1/5 dari harta itu dan nilai harta tersebut itu wajib dizakatkan ya kepada Baitul Mal kaum muslimin ya, atau kita langsung serahkan kepada fakir miskin atau 8 asnaf yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Yaitu berkaitan dengan jenis-jenis zakat. Yang menjadi tema inti pembahasan kita adalah sebetulnya tentang zakat perniagaan, zakat perdagangan, zakat perusahaan. Ya, insya Allah di sini semuanya pengusaha ya. Ya, Insya Allah. kita masuk ke zakat perniagaan, zakat perusahaan. Ya, apa yang dimaksud dengan zakat perniagaan? Ya, di sini disebutkan, Anda langsung sebutkan, yang dimaksud dengan harta perniagaan adalah harta atau barang yang diniatkan untuk diperjualkan ya, untuk diperjualkan dan diperdagangkan ya. Kemudian dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi ini adalah pengertian dari harta perniagaan. Dengan kita memahami betul makna ini, maka kita akan mudah dalam menghitung zakat perniagaan kita.
Jadi dengan kita memahami kaidah ini, kita dapat mudah mengkelompokkan harta-harta apa saja yang masuk ke apa namanya harta-harta zakat dan harta-harta apa saja yang tidak masuk ke dalam harta zakat. Ya. Nah, untuk kita mengetahui apa persyaratan harta perniagaan, zakat perniagaan, maka kita sebutkan di sini pertama ada niat, ya. Jadi ketika kita membeli barang tersebut, kita memang niatkan untuk berdagang. Lain halnya kalau misalkan dia membeli mobil, sebanyak apapun dia beli mobil, ya, tapi dia niatkan bukan untuk dia jual kembali, dia niatkan memang untuk dia gunakan untuk diri sendiri, untuk istrinya misalkan, untuk anaknya, untuk pamannya, untuk bibinya, ya. Maka jika dia niatkan memang untuk itu, maka tidak ada kewajiban zakat atas dia. Jadi niat di sini sangat penting sekali. Dia harus niatkan untuk dia berdagang dan mendapatkan keuntungan. Kemudian syarat yang kedua ini, ya, perbuatan berdagang. Ini berkaitan erat dengan syarat yang pertama. Jadi bukan hanya niat saja, tapi memang betul dia praktekkan, dia dagang, dia buka toko, buka ruko, ya, dia berdagang di sana. Kalau misalkan hanya dia membeli barang dengan niat dia berjualan, tapi dia ternyata hanya disimpan saja di rumah dan tidak dia jual, maka harta tersebut, ya, tidak masuk ke dalam harta zakat niagaan. Kemudian yang ketiga adalah nisab. Nisabnya ini, ya, bisa diukur, ya, dengan emas ataupun perak. Kalau emas, ya, 85 gram, ya. Kalau perak kurang lebih, ya, sekitar 595 gram. Nah, untuk penentuan apakah kita menggunakan nisab emas atau nisab perak, sebetulnya ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya, singkatnya, ringkasnya, ya, bagi mereka yang menguatkan nisab perak, tujuannya adalah agar orang-orang fakir miskin itu semakin banyak mendapatkan hak mereka. Karena dengan kita menetapkan nisab perak, maka akan banyak orang yang wajib zakat. Karena sekarang nisab perak nilainya kurang lebih, ya, kalau misalkan kita hitung satu perak itu 1 gramnya adalah 20.000, ya. Kalau kita kalikan 20.000 ke 595, ya, berarti kurang lebih berapa? Ya, 20.000 misalkan dikali 595 gram, kurang lebih 11 juta, ya. 11 juta. Nah, dengan kita memiliki harta 11 juta, ya, maka kita sudah wajib zakat. Tapi kalau misalnya kita merujuk ke perak, ke emas dengan nisabnya adalah 85 gram, ya, maka kita harus menghitung misalkan 1 gramnya 1 juta, maka seorang akan wajib zakat ketika hartanya mencapai 85 juta. Dan tidak banyak orang yang memiliki harta, ya, sampai senilai 85 juta. Nah, ala kulli hal, ya, mau ambil yang pendapat manapun, ya, tergantung keyakinan dan pendapat yang kuat bagi dia itu apa, maka dia amalkan sesuai dengan pendapat yang dia kuatkan. Kemudian syarat yang keempat adalah haul, ya. Dan haul ini hitungannya adalah dengan tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Tahun Hijriah itu 1 tahun 354 hari. Adapun Masehi 365. Jadi kalau kita hitung dengan Masehi, artinya bakal ada keterlambatan dan kita tidak boleh mengakhirkan zakat. Nah, di sini para ulama yang mengambil jalan tengah atau mengambil jalan keluar. Bagi mereka-mereka yang notabene pengusaha, itu kan mereka punya laporan keuangan. Dan laporan keuangan ini kan biasanya dihitung dengan tahun Masehi, ya. Sekali lagi ini saya ingin bertanya lagi kepada para pengusaha di sini. Di sini ada gak yang sudah memiliki laporan keuangan yang rutin diterbitkan setiap tahun? Kalau iya, tafadhol, angkat tangan, ya. Yang sudah punya neraca laporan keuangannya, neraca keuangannya. Ya,
Fadal mungkin bisa raise hand atau tulis di kolom komentar. Ada satu, ya. Ya rata-rata ya. Ini siapa ini? Erni ya. Ibu Erni atau Pak Erni? Ibu Erni ya. Ya, kalau kita lihat ya rata-rata memang laporan keuangan itu kan dihitung dengan tahun Masehi ya. Nah, di sini para ulama memberikan jalan keluar bagi mereka-mereka yang menghitung dengan tahun Masehi, yaitu dengan cara membagi 2,5%, 2,5% dibagi ke 354 hari ya tahun Hijriah. Kemudian nanti dikali 365 hari tahun Masehi. Maka zakat yang wajib dikeluarkan jika perhitungannya adalah tahun Masehi, ya genap 1 tahun Masehi, maka dia wajib mengeluarkan 2,57%. 2,577%. Jadi bukan 2,5% saja, tapi ada ditambahkan 0,07%. Jadi ada tambahan sedikit. Ala kulli hal itu adalah salah satu jalan keluar yang diberikan oleh para ulama bagi mereka yang menghitung zakatnya dengan tahun Masehi. Kemudian kita lanjut, ya kita lanjut. Harta dagang apa saja, ya yang wajib dikeluarkan? Apakah semua harta yang kita miliki adalah wajib dizakati untuk para pedagang, ya? Apakah semua harta yang ya wajib dizakati? Semua harta yang dimiliki yang masuk dalam aset perdagangan itu wajib dizakati. Kalau kita rujuk tadi ke ya pembahasan awal ya tentang pengertian zakat, itu kan kita sudah artikan pengertian zakat perniagaan itu adalah harta barang atau barang yang diniatkan untuk diperjualbelikan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Artinya tidak semua barang atau harta itu wajib dizakati. Di sini ya Ana ingin mengutip juga perkataan seorang ulama ya bernama screen-nya ada lagi kan? Ya, baik. Ada, Ustaz. Ana ingin kutip perkataan ulama bernama Maimun bin Mahran. Dan ini adalah perkataan beliau ini dijadikan kaidah ya oleh banyak ulama kontemporer dalam menghitung zakat perniagaan. Beliau berkata, jika telah datang kewajiban atas engkau, ya kewajiban zakat atas engkau, maka lihatlah apa yang ada pada harta apa yang ada pada dirimu dari harta perdagangan yang kamu perjualbelikan, dan juga lihat juga dari uang saldo yang kamu miliki. Kemudian untuk harta barang yang kamu perdagangkan itu nilailah dengan uang. Kemudian juga gabungkan dengan hutang atau piutang yang ada di tangan para pelanggan. Kemudian dikurangi dengan kewajiban hutang yang harus engkau tunaikan. Jadi di sini ada kurang lebih 4 ya. Ada kurang lebih 4 item. Pertama, uang yang kita miliki. Itu adalah salah satu aset ya. Kalau dalam istilah akuntansi, maka disebut dengan aset lancar ya. Aktiva lancar. Kemudian yang kedua adalah barang atau ya perdagangan atau barang perdagangan yang kita miliki. Biasanya disebut dengan yang biasanya ya dalam bahasa Arab disebut dengan makhzun, atau ini juga masuk ke dalam aktiva lancar, barang-barang yang diperjualbelikan. Kemudian yang ketiga adalah piutang para pelanggan. Misalkan kita menjual barang kita dengan cara dicicil. Ya. Piutang jangka pendek itu masuk ke dalam aktiva lancar. Dan itu masuk ke dalam hitungan zakat, harta yang harus dizakati.
meskipun tidak ada di tangan kita, tapi karena itu adalah piutang yang jangka pendek dan kita bakal dapatkan dalam waktu yang dekat, ya, maka itu masuk ke dalam hitungan zakat, harta yang harus dizakati. Kemudian, jika kita memiliki kewajiban berupa utang kepada orang lain, maka kita kurangi dengan kewajiban tersebut. Maka sisa daripada hitungan tersebut, ya, itulah yang wajib dizakatkan dikalikan 2,5%. Sekarang kita masuk ke rincian. Harta dagang apa saja yang wajib dizakati? Ya, di sini yang pertama ada barang dagangan. Ya, di sini yang punya bisnis, ya, harta barang atau barang dagangan itu mencakup barang dagangan yang ada di etalase ataupun di gudang atau yang diperjualbelikan atau yang ada di perjalanan, ya, atau yang sedang didistribusikan. Itu adalah barang-barang yang wajib dimasukkan ke dalam perhitungan zakat. Termasuk barang-barang yang ada di gudang yang memang itu tujuannya adalah untuk diperjualkan, maka itu wajib dizakati. Adapun barang-barang yang itu sifatnya adalah suku cadang mesin, ya, keperluan produksi, misalkan gear atau oli atau bensin, ya, untuk kebutuhan mesin dalam produksi, maka itu tidak masuk dalam perhitungan zakat karena memang hal-hal demikian itu tidak tujuannya memang itu untuk keperluan kita dalam memproduksi, ya, bukan untuk diperjualbelikan, dan kita tidak mencari keuntungan di situ. Kemudian yang kedua adalah saldo uang. Ya, kita punya keuntungan yang disimpan dalam bentuk saldo, ya. Maka itu juga masuk dalam perhitungan zakat kita. Yang ketiga, ya, ada piutang. Piutang yang jatuh tempo atau yang piutang yang disebut dengan piutang jangka pendek, yang disebut juga dengan aktiva lancar. Ya, itu masuk juga ke dalam hitungan zakat. Misalkan kita sebagai pedagang, misalkan ada pedagang kelontongan, ya, atau anggap saja ya, kita menjual barang dengan cara dicicil, ya, kita jualan HP misalkan counter HP, ya, kita jual ke Fulan misalkan, ke Ahmad, ya, saya jual HP dengan cara dicicil selama 2 tahun, ya, dicicil dengan cara misalkan dibayar per bulan. Nah, harta-harta atau piutang-piutang yang bakal didapatkan dalam tahun ini itu masuk ke dalam hitungan zakat. Termasuk juga dengan yang tahun depan itu termasuk hitungan zakat karena memang disebut dengan piutang yang jangka pendek di bawah 1 tahun. Maka itu wajib dizakati. Artinya kalaupun kita tidak mendapatkan uang tersebut, kita belum mendapatkan uang tersebut dari si Ahmad, tetap itu masuk ke dalam hitungan zakat. Anggap saja total piutangnya adalah 5 juta. Kemudian uang yang sudah kita dapatkan baru 2,5 juta yang sudah dibayarkan oleh Ahmad. Yang 2,5 juta sisanya itu pun harus masuk ke dalam hitungan zakat, ya. Karena itu dikategorikan dengan hutang jangka pendek atau aktiva lancar. Yang notabene itu adalah seperti halnya kita memiliki simpanan uang di bank atau di kas, ya, yang belum kita ambil. Nah, itu yang diilustrasikan oleh para ulama bahwa piutang jangka pendek itu seperti kita memiliki tabungan di bank yang belum kita tarik. Maka di situ kita wajib menzakati harta tersebut. Kemudian termasuk barang yang wajib kita zakati adalah barang-barang yang sedang dalam pesanan. Ya, barang-barang yang sedang dalam pesanan atau pre-order. Misalkan kita jual baju, ya, jualan baju. Kita sudah memesan baju tersebut kepada konveksi, ya. Kita sudah bayar di muka, namun barangnya belum datang. Nah, itu pun termasuk piutang barang, ya, yang wajib kita zakati dengan nilai baju yang akan kita jual nanti. Misalkan tahun ini bulan Ramadan ini saya wajib zakat. Saya lihat ada barang baju-baju yang di rak, ya, kita hitung nilainya berapa, nilai jualnya berapa, ya.
pada hari ini ya, pada waktu kita mengeluarkan zakat, berapa jumlah bajunya, kemudian berapa nilainya kita jumlahkan, kemudian termasuk jumlah baju yang baru akan didatangkan setelah 1 bulan kemudian, ya, piutang baju ya, kita istilahkan piutang baju, itu pun harus kita hitung dalam perhitungan zakat. Jadi bukan hanya baju-baju atau pakaian-pakaian yang nampak, yang ada, yang kita miliki di toko kita saja, tapi termasuk baju-baju yang ada di konveksi yang sudah kita bayar dan akan datang beberapa bulan lagi, itu pun masuk ke dalam hitungan zakat. Kemudian barang-barang pelengkap seperti misalkan packing, kalau misalkan kita jualan kue ya, kita punya plastiknya untuk bungkus, atau punya plastik mika ya untuk bungkus, atau kaleng-kaleng, botol-botol. Misalkan yang jualan parfum ya, ada botol-botol kecilnya. Ya. Jika memang barang-barang perlengkapan tersebut masuk ke dalam dan mempengaruhi harga, kita memang jual ya untuk mendapatkan keuntungan juga, mempengaruhi harga jual, maka itu masuk ke dalam hitungan zakat ya. Barang-barang yang kita simpan di gudang berupa misalkan botol-botol kecil untuk penjual minyak ya. Kemudian misalkan untuk plastik-plastik yang jualan kue-kuean misalkan, atau karton ya. Jika itu memang dimasukkan ke dalam harga jual, maka barang-barang tersebut yang ada di gudang itu harus dihitung juga nilainya berapa. Itu nanti masuk ke dalam hitungan zakat dan dikalikan 2,5% dengan harta-harta yang lainnya. Termasuk juga bahan baku. Bahan baku ini kita bagi dua. Ya. Ada bahan baku yang diistilahkan oleh para ulama yang menjadi materi yang masuk ke dalam komposisi produk tersebut. Atau misalkan owner deal bagi mereka yang jualan sepeda, misalkan ya, anggap saja ada pengusaha yang jualan sepeda. Di situ ada rantainya terpisah, ada bannya, ada gearnya yang disimpan di gudang dan belum dirakit. Itu semua itu masuk ke dalam hitungan zakat karena itu adalah barang-barang yang masuk ke dalam komposisi produk yang akan dijual. Beda halnya dengan bahan baku pembantu yang memang tidak masuk ke dalam komposisi. Seperti halnya misalkan bensin untuk mesin produksi. Itu hal yang tidak masuk ke dalam komposisi barang, produk. Atau misalkan oli, atau misalkan kayu bakar untuk yang misalkan jualan sate, atau misalkan yang jualan apa yang butuh kayu bakar kira-kira. Kemudian Sate. misalkan sabun, ya, apa? Sate, benar sate. Ya, jualan sate ya. Kemudian misalkan yang ada sabun untuk mencuci barang, untuk dibersihkan. Nah, hal-hal demikian yang memang tidak masuk ke komposisi barang produk yang dijual, itu tidak dalam masuk hitungan zakat. Meskipun ya barang-barang tersebut banyak tersimpan di gudang. Itu semua tidak masuk ke dalam hitungan zakat. Ya, itu adalah harta-harta yang harus kita hitung dan kita jumlahkan, kemudian kita kalikan ke 2,5% dan kita keluarkan. Ya, kemudian faktor apa saja yang dapat mengurangi zakat? Ya, faktor-faktor yang dapat mengurangi zakat, mohon maaf sebelumnya, untuk harta-harta yang saya sebutkan di sini, ya, ini adalah harta-harta kalau kita kategorikan ya dalam kacamata akuntansi, ya, dalam neraca keuangan, ini adalah semua barang-barang yang masuk ke dalam kategori aktiva lancar, ya. Ada pun aktiva tetap atau yang tidak lancar seperti bangunan atau etalase atau apalagi misalkan tanah, ya, atau mesin untuk produksi, itu semua tidak masuk ke dalam hitungan zakat. Jadi bisa kita simpulkan, aktiva lancar itu semuanya masuk ke dalam hitungan zakat. Adapun aktiva tidak lancar itu tidak masuk ke dalam hitungan zakat. Kemudian kita ingin lanjut ke apa saja faktor yang dapat mengurangi harta zakat. Yang dapat mengurangi harta zakat. Misalkan setelah kita menjumlahkan semua barang-barang yang wajib dizakati, kita jumlahkan ternyata mencapai 150 juta, ya. Dan itu sudah mencapai nisab. Nah, 150 juta itu tidak serta-merta langsung dikeluarkan zakatnya, tapi kita lihat dulu pengurang-pengurangnya. Apa saja? Ya, di sini disebutkan kewajiban-kewajiban perusahaan. Di antaranya utang jangka pendek. Kita punya utang yang harus kita bayarkan, ya.
maka itu menjadi pengurang, faktor pengurang harta zakat. Yang 150 juta misalkan dikurangi 5 juta menjadi 145 juta. Maka yang dikeluarkan hanya 145 juta kali 2,5% saja. Atau misalkan utang kepada pemasok. Kita misalkan ingin tadi kasusnya pedagang baju ya, memesan baju sekian pieces, namun kita belum bayar. Kita punya kewajiban bayar sekian juta, punya utang ke pemasok tersebut. Nah, utang tersebut ya itu dapat mengurangi harta zakat kita. Yang dari 145 juta tadi ya menjadi misalkan 130 juta. Kemudian jika misalkan ada pajak yang harus dikeluarkan, kemudian gaji karyawan, semua itu kewajiban perusahaan itu adalah hal-hal atau faktor-faktor yang dapat mengurangi harta zakat perusahaan tersebut. Dan semua ini ya dikategorikan dalam utang atau kewajiban jangka pendek atau kewajiban lancar. Adapun utang jangka panjang maka tidak mengurangi harta zakat. Kewajiban jangka panjang itu tidak mengurangi harta zakat. Misalkan ya sebuah perusahaan ya memiliki utang jangka panjang karena dia misalkan ingin menyediakan armada ya kendaraan untuk bisnisnya dan dia ya membeli barang tersebut ya dicicil selama 5 tahun. Nah, kewajiban itu selama 5 tahun itu ya tidak langsung mengurangi harta zakat dia. Anggap saja mobil nilainya 500 juta. Maka 500 juta ini tidak menjadi faktor pengurang harta zakat. Hutang-hutang yang modelnya jangka panjang itu rata-rata memang hutang yang diperuntukkan untuk penyediaan aset tetap dan kita tadi sudah ketahui juga aset tetap memang tidak masuk ke dalam perhitungan zakat. Bagaimana juga hutang yang disebabkan karena penyediaan aset tetap itu pun tidak mengurangi harta zakat kita. Tapi ya di sini ada satu hal, jika seandainya tentu misalkan hutang jangka panjang tersebut meskipun jangka panjang dia memiliki cicilan yang harus dikeluarkan per tahunnya. Nah, cicilan yang bakal dia keluarkan di tahun tersebut, di tahun zakat, ya di tahun dia diwajibkan zakat, itulah cicilan yang dapat mengurangi zakat. Adapun sisa cicilan yang masih panjang, itu tidak mengurangi zakat dia. Misalkan dari 500 juta itu, ya dia cicil selama 10 tahun, setiap tahun dia harus membayar 50 juta, maka 50 juta ini menjadi faktor pengurang. Adapun sisanya, yang masih banyak itu tidak menjadi faktor pengurang. Ya, itu ya hal-hal yang dapat mengurangi faktor zakat. Artinya kalau misalkan dia memiliki aset ya. Setelah dia jumlahkan aset dia mencapai 200 juta. Kemudian dikurangi dengan utang jangka pendek menjadi misalkan 280 juta. Dikurangi lagi dengan utang kepada para pemasok ya menjadi misalkan 250 juta. Kemudian ada kewajiban pajak. Misalkan berapa juta ya? 2 juta menjadi 248 juta. Ada gaji karyawan, dipotong lagi dengan gaji karyawan. Kemudian ada cicilan yang harus dia bayar dalam tahun tersebut. Ya, cicilan mobil yang harus dia bayar pada tahun tersebut juga dikurangi dengan cicilan tersebut. Sampai tersisa uang 100 juta. Nah, inilah yang nanti dia wajib zakatkan. Jadi kurang lebih seperti ini perhitungan zakat dalam perusahaan. Ya sebetulnya saya ingin langsung praktek ya seperti apa cara menghitung zakat dengan melihat neraca keuangan, tapi karena waktu yang mepet, jadi saya memang sudah niatkan ini menjadi pembahasan 2 pertemuan ya, karena saya alhamdulillah mendapatkan kesempatan 2 pertemuan. Untuk pertemuan pertama ini kita cukupkan saja dengan pembahasan dasar ya sebagai penunjang, baru nanti di pertemuan berikutnya insya Allah kita akan praktek ya. Nah, harap juga di sini para pengusaha jika memang sudah memiliki laporan keuangannya yang rutin dia keluarkan atau memang dia sudah ada ya, boleh ya di-share ke sini baru kita nanti bersama-sama menghitung zakat ya. Fadhal ya. Irwansyah. Mungkin ini saja ya. Bagi ada yang ingin bertanya boleh dipersilakan jika memang masih ada waktu sebelum berbuka. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz. Baik, Ustadz, masih ada waktu sekitar
7 menit, Ustaz. Mungkin kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan, tafadhol, kepada rekan-rekan mungkin bisa menuliskan pertanyaan lewat chat atau mungkin bisa membuka mic. Tafadhol. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Assalamualaikum Ustadz Asep Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi kan di pembahasan sebelumnya salah satu pengurang zakat perusahaan itu adalah pajak ya Ustadz. Kalau boleh tahu Ya. Ustadz, kalau cara perhitungan pajaknya bagaimana Ustadz? Apakah karena kan kadang-kadang kita untuk perusahaan tuh bayar pajaknya kan sebenarnya dipotongnya tiap bulan ya Ustadz ya, bukan setiap tahun dikumpulkan baru dibayar. Nah, itu cara perhitungan pajaknya itu bagaimana Ustadz? Hitung pajak total untuk tahun tersebut. Jadi sama halnya kayak hutang. Ya, seperti itu. Oh, jadi ditotalin setahun kebelakangan tanda ya Ustadz ya? Iya. Jadi setahun belakangnya berapa, baru di total segala macam, baru dihitungin ke penghitungan zakatnya. Jadi gitu ya Ustaz ya? Iya, pengurangan zakat itu total 1 tahun. Karena itu kan zakat itu kan untuk dalam 1 tahun ya, 1 tahun full. Nah, Ustaz. Artinya ya kewajiban dia dalam pajak dalam 1 tahun itulah yang bakal mengurangi zakat dia. Gitu. Nah, jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya. Oh iya, Kum. Baik, mungkin ada pertanyaan lain dari rekan-rekan. Tafadhol. Baik, nampaknya sebagian wilayah udah masuk waktu maghrib, Ustaz. Baik. Tapi untuk wilayah Jakarta masih ada beberapa waktu. Saya kalau mungkin tidak ada pertanyaan, mungkin bisa dilanjut kalimat penutup, Ustaz, untuk pertemuan pada kesempatan kali ini. Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Zakat adalah merupakan syariat Islam yang Allah tetapkan dengan beragam hikmah dan faidah ya. Dengan zakat, seorang muslim dapat melatih dirinya untuk bersedekah, kemudian dengan zakat juga seorang pengusaha memiliki tanggung jawab moral dan sosial ya kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi bukan hanya dia ingin memperkaya diri sendiri saja, tapi dia juga berbagi kepada orang yang di sekitarnya. Ini adalah salah satu hikmah disyariatkannya zakat. Mudah-mudahan kita semua yang memiliki usaha ya dapat dilancarkan usahanya, kemudian mendapatkan keuntungan sehingga dia pun dapat menunaikan zakat ya untuk fakir miskin dan golongan-golongan zakat lainnya. Itu saja. Barakallahu fiikum. Baik, jazakumullah khairan, Ustaz. Afwan, Ustaz, kayaknya ada yang raise hand lagi, Ustaz. Mungkin Oke, tafadhol. tafadhol. Assalamualaikum Ustaz, jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Ustaz, Afwan Ya, tadi tafadhol. ketinggalan jadi disimak oleh istri karena sudah maghrib di sini. Terkait Oke. bahan baku Ustaz atau bahan barang jadi yang sudah di stok, kira-kira apakah masuk perhitungan itu zakat ya? Dan kalau misalnya masuk itu yang dead stocknya kurang dari berapa tahun gitu. Terima kasih Ustaz. Iya. Untuk stok barang atau bahan baku itu tadi sudah saya sebutkan ada 2 jenis ya. Ada bahan baku yang masuk ke dalam komposisi produk. Ada bahan baku yang dia hanya sebatas penunjang. Nah, yang masuk ke dalam hitungan zakat itu adalah bahan baku yang masuk ke dalam komposisi produk. Nah, adapun yang dihitung itu adalah semua bahan baku yang tersedia pada saat dia wajib zakat. Misalkan tahun ini pada 15 atau 17 Ramadan dia lihat di gudang bahan baku apa saja yang ada pada saat itu.
Dia hitung nilainya, dia jumlahkan, dan dia jumlahkan dengan harta-harta wajib zakat lainnya. Seperti itu. Jelas? Atau masih kurang jelas, Fadhal? Berarti untuk yang lebih dari 1 tahun sudah nggak dihitung ya, Ustaz? Maksudnya lebih dari 1 tahun gimana? Ada barang jadi yang dead stock gitu, Ustaz. Nggak laku selama 2 tahun lebih misalnya. Nggak laku, nggak terjual gitu ya berarti ya? Ya. Tetap selama dia selama dia niatkan itu untuk dijual, ya masuk ke dalam hitungan zakat. Maksudnya dead stock itu memang sudah tidak dijual lagi atau gimana ya? Dead stock itu biasanya ada barang yang 1 tahun belum terjual, kemudian kita cuci gudang gitu, Ustaz. Ini untuk retail biasanya, untuk retail seperti fashion gitu kan, ada yang tidak laku, sisa stoknya. Nah itu gimana? Ya, itu tetap masuk dalam hitungan zakat. Selama dia memang niatkan untuk jual, meskipun itu dijual dengan cara cuci gudang ya. Ya, itu masih masuk ke dalam hitungan zakat. Kecuali kalau memang dia niatkan sudah tidak dijual lagi, tapi kayaknya nggak mungkin ya pengusaha yang niatnya memang dia mencari keuntungan ya secara hukum asalnya, maka dia tetap itu dimasukkan ke dalam hitungan zakat stok tersebut. Baik, Ustaz. Jazakallah. Ya. Iyyakum. Baik, jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Ustaz Asep atas pemaparan materinya dan juga sesi tanya jawabnya dari beberapa rekan-rekan. Untuk rekan-rekan mungkin bisa menyiapkan neraca ya Ustaz ya, untuk pertemuan mendatang bersama Ustaz Asep. Insya Allah nanti infonya akan kami infokan kembali. Dan mungkin untuk pertemuan ke depan bersama Al-Ustaz Asep, kita langsung praktek pada pembahasan kali ini. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Semoga Allah selalu menjaga antum. Dan jazakumullah khairan katsiran kepada rekan-rekan yang sudah menghadiri kajian pada kesempatan sore ini. Dan bagi rekan-rekan yang tertinggal atau mungkin ingin memurojaah kembali materi pada kesempatan kali ini, bisa merujuk kembali kepada channel YouTube KPMI karena kajian ini akan kita upload kembali di YouTube KPMI. Baik, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Baik, saya Mukhlisin Utama selaku moderator pada kesempatan kajian kali ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.